Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita nonton video berikut. Ini penyanyi aku anak lagi. Demikianlah kreatif anak-anak rakit. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Saya kita percaya semuanya baik-baik saja. Amin. Adik-adik Rocky semuanya siap memuji Tuhan. Kakak Kasar dan Kakak Kasar juga kita sudah siap memuji Tuhan. Oke, Kakak Kasar mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Tidak ada yang duduk, semuanya harus berdiri, bergerak. Gerakan tubuh tadi sudah icebreaker, jadi harus semangat, oke? Kita siap lagu, nyanyi lagu Halo Apa Kabar. Jadi harus berpasangan. Kalau ada mamanya di rumah atau bapaknya, boleh berpasangan. Kalau sendiri juga tidak apa-apa, oke? Yang penting kita goyang buat Tuhan, oke? Halo apa kabar, kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, takutan, cari yang lain. Sekali lagi, halo apa kabar, kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tingkong badannya besar, gerakan tapi aneh, kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang tapi kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi katakan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak
satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan semangat pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan hati, semuanya fokus, kita mau menyembah Tuhan. Kita ingat setiap hal kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup setiap adik-adik. Selama masa pandemi COVID, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, itu karena Tuhan sangat baik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih sangat baik. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah Tuhan. Terima kasih, katakan terima kasih pada Tuhan. Katakan syukurmu baginya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Bapa yang sangat baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, Engkau Raja kami, yang selalu ada bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan
Engkau memberikan kami hati yang fokus, telinga seorang murid yang mau mendengarkan cerita-Mu Bapa yang akan diberikan oleh Bunda. Kiranya Engkau memberkati Bunda yang akan memberikan cerita tersebut kepada kami. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu semuanya berasal daripada Engkau. Dan kami para anak-anak-Mu, kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami lewat Bunda Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Indah dan pengucapan syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, selamat mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Rocky, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bunda Lisa di sini. Hari ini Bunda Lisa akan bercerita tentang seorang tokoh perempuan ya. Nah, siapakah dia? Wow, ini Bunda Lisa lagi di mana dia? Oh, lagi di Padang ya, yang ada tanaman bertih ya. Nah, dikatakan bertih itu seperti padi ya, masih dari kelompok padi-padian ya. Nah, tapi ukurannya lebih kecil dari beras ya. Nah, bertih ini bisa sebagai pengganti daripada nasi. Nah, beda dengan gandum ya, jangan salah. Nah, hari ini Bunda Lisa mau bercerita tentang seorang wanita yang luar biasa. Kenapa Bunda angkat jempol begini? Bukan cuma satu, dua lagi. Kenapa dia luar biasa? Karena dia hebat. Nah, kenapa dia hebat? Kita dengarkan ceritanya. Nah, begini. Pada zaman para nabi terjadi kelaparan di tanah Israel. Nah, kelaparan ini sangat-sangat hebat sehingga ada satu keluarga mereka harus pergi dari Israel untuk mencari tempat yang ada makanannya ya. Nah, mereka pergi ke Moab. Nah, keluarga ini terdiri dari ibu, bapak, dan 2 orang anak laki-laki mereka. Nah, siapakah mereka? Yang ibu namanya Naomi, yang bapak namanya Elimelek, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, setelah mereka di Moab, kedua anak mereka ini menikah. Nah, menikah dengan wanita Moab. Nah, namanya siapa? Namanya Orpa dan Rut. Ya, Orpa dan Rut. Mereka menikah. Nah, mereka menikah dengan anak dari Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, tapi sangat disayangkan sekali ya. Dengan perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan, Elimelek atau suami dari Naomi ini meninggal. Nah, tidak lama kedua anaknya lagi, Mahlon dan Kilion, meninggal. Nah, tinggallah Naomi dengan kedua anak mantunya, yaitu Orpa dan Rut. Nah, akhirnya Naomi bilang begini, "Hai anak-anakku, sebaiknya kalian pulang ke keluarga kalian, pulang ke bangsa kalian, karena sekarang saya sudah tidak punya apa-apa. Anak laki-laki saya sudah tidak ada, dua-duanya sudah meninggal. Suami saya juga sudah tidak ada, dan saya juga akan kembali ke bangsa saya." Nah, akhirnya awalnya Orpa ini tidak mau pergi. Dia bilang, "Biar saja, saya tetap ikut." Tapi Naomi bilang, "Jangan. Kalaupun saya akan menikah dan punya anak lagi, tidak mungkin kalian akan menunggu mereka sampai besar. Itu tidak mungkin, sangat mustahil. Jadi pulanglah ke bangsa kalian." Akhirnya antara Rut dan Orpa ini, yang pulang adalah Orpa. Orpa pulang meninggalkan Naomi dan Rut. Rut ini tetap bertahan. Dia bilang, "Saya tidak akan pergi. Kemana engkau pergi Naomi, saya akan ikut. Tuhanmu
adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Kemana engkau pergi, aku akan ada di situ. Wow, luar biasa komitmennya Ruth. Nah, akhirnya Naomi bilang, oke, kalau begitu silahkan kamu ikut dengan saya. Saya akan pulang ke bangsa saya ya, bangsa Israel. Nah, akhirnya singkat cerita Naomi dan Ruth ini tiba di bangsa mereka dan orang ribut. Wow, itu Naomi sudah pulang. Itu Naomi sama seorang anak mantunya sudah pulang karena kedua anaknya sudah mati, suaminya sudah mati. Jadi sekarang dia pulang. Nah, apa yang terjadi saat mereka kembali ke bangsa mereka? Nah, setelah mereka sampai di bangsa mereka, di bangsa daripada Naomi, nah Naomi berkata, kita ini tidak punya apa-apa, ya. Kalau ceritanya tuh harus ada yang bekerja. Nah, akhirnya Ruth katakan, saya akan pergi mencari pekerjaan, dan akhirnya dia pergi ke suatu ladang. Nah, ladang ini sangat luas sekali, banyak pekerja-pekerja di situ, dan dia datang dan dia mengambil bertih yang tadi Bunda katakan awal ya. Bertih itu yang jatuh, yang orang bekas mereka panen, dan ada yang remah-remah yang jatuh, itu dipungut sama Ruth. Nah, dipungut buat apa? Ya untuk makanan mereka. Jadi dia pungut, dia masukkan ke dalam kainnya itu ya, tempatnya dia masukin. Nah, tiba-tiba datang tuan yang punya ladang ini. Tuan ini katakan, siapa perempuan itu? Saya baru melihatnya, karena pegawai atau setiap orang yang bekerja di ladang ini saya tahu itu baru kayaknya. Siapa dia? Nah, akhirnya mereka katakan, oh itu namanya Ruth, dia baru pulang bersama Naomi. Nah, dia bekerja dari pagi sampai petang, dia mengumpulkan bertih-bertih yang jatuh, nah dari bekas panen daripada ladang itu. Nah, akhirnya yang punya ladang ini namanya siapa? Namanya Boas. Boas katakan, oke, tidak ada yang boleh mengganggu perempuan itu, atau tidak boleh ada yang mengganggu Ruth. Biarkan dia mengambil sisa-sisa daripada panen itu. Bahkan tolong kamu sengaja kasih jatuh bertih yang lebih banyak lagi agar dia bisa mengumpulkan banyak, dan itu dilakukan. Nah, singkat cerita Ruth ini pulang dan menceritakan betapa baiknya bos ya, atau tuan yang punya ladang itu. Dia bilang, siapa namanya Boas. Akhirnya Naomi katakan, nah Boas ini masih keluarga dengan Elimelek. Dia yang bisa menebus kita. Menebus artinya apa? Dia yang bisa menolong kita. Nah, akhirnya Naomi ini katakan bahwa kamu harus melakukan pekerjaanmu dengan baik di sana ya. Akhirnya Ruth ini datang lagi ke tempat ladang ini. Setiap orang memanen dan dia melakukan. Nah, satu saat Ruth ini datang saat Boas ini tertidur, dan dia datang, dia tidur di bawah kaki Boas, menandakan bahwa dia merendahkan dirinya, bahwa ini saya ingin menjadi pelayan dari Tuhan. Nah, akhirnya Boas ini merasa, loh, kok ada orang di bawah kaki saya ya. Akhirnya Boas katakan kepada Ruth ini, apa yang kau inginkan? Dan Ruth ini berkata bahwa hanya Boas yang bisa menebus mereka, hanya Boas yang bisa menolong mereka. Dan Boas berkata, oh tunggu dulu, saya akan bertanya, ada satu orang lagi. Nah, akhirnya Boas ini memberikan bertih yang banyak kepada Ruth untuk dia bawa pulang, dan Boas bertemu dengan orang yang dikatakan bisa menebus daripada Naomi dan Ruth ini. Dia katakan, itu Naomi dan Ruth sudah datang. Apakah kau siap menebus tanah ya, menebus tanah dan juga
Ruth ya untuk meneruskan keturunannya. Nah, akhirnya orang ini tidak bersedia, akhirnya Boas yang akhirnya menebus daripada kehidupan daripada Naomi dan Ruth, dan Boas dan Ruth menikah dan akhirnya mereka mempunyai seorang anak laki-laki diberi nama Obed. Siapakah Obed? Obed adalah ayah dari Isai. Siapakah Isai? Isai adalah ayah daripada Raja Daud. Nah, luar biasa ya keturunannya. Nah, dari Boas ini sampai akhirnya ada Daud yang sangat luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu apa yang bisa kita ambil dari cerita Ruth ini, yang anak-anak atau adik-adik semua bisa ambil dari cerita Ruth ini. Ruth ini adalah orang yang setia ya, yang setia tetap berpegang kepada prinsipnya. Prinsip yaitu apa? Oke, saya tahu kebenaran, saya akan tetap berpegang pada kebenaran ya. Jadi Ruth ini dia tetap mau ikut Naomi walaupun dia tahu akan susah ya, tapi dia mau tetap ikut ya. Seperti kita anak-anak ya, anak-anak rohku yang luar biasa, tetap ikut Yesus ya. Gambaran tadi Boas itu gambarannya Yesus Kristus, dia yang menebus daripada Ruth dan Naomi. Nah, akhirnya derajat mereka bisa terangkat lagi. Nah, kita punya Yesus yang sudah menebus. Bunda Lisa dan juga anak-anak rohki sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yaitu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, tetap bertahan di dalam Yesus Kristus ya. Nah, nanti ada yang katakan gini, kamu rajin sekolah minggu tapi kok di sekolah tidak ranking-ranking, kok bilang kok Tuhan hebat, baru kok berdoa kok tidak dapat ranking. Nah, langsung gini, ya sudah, masa begitu, saya tidak mau ikut sekolah minggu lagi, saya tidak mau mengikuti Yesus. Tidak bisa. Tuhan Yesus berkata apa? Berdoa dan bekerja. Jadi kita berdoa tapi kita rajin belajar. Kalau kita rajin belajar, Tuhan Yesus kasih hikmat, Tuhan Yesus berkati, kita mendapat nilai yang bagus. Oke? Luar biasa bukan? Jadi jangan tidak pernah belajar, cuma main handphone terus, nonton TV terus, ya malas-malasan, terus Tuhan saya tidak mau, saya tidak mau ikut Yesus lagi, saya tidak mau setia lagi, saya tidak dapat ranking ini. Wow, salah. Nah, berdoa dan bekerja, berdoa dan belajar. Oke? Apalagi misalnya saya sudah berdoa, mama rajin ke gereja, baru apa? Saya mau beli itu saja, papa bilang sabar dulu, nanti ada uang dulu. Saya sudah berdoa baru. Nah, jangan salah, ada sesuatu yang Tuhan berikan. Ini berkat dan papa mama itu mengelola dengan baik, bukan asal-asal. Saya mau beli sepeda, langsung bisa beli sepeda. Saya mau beli mainan yang banyak, langsung beli mainan yang banyak. Karena saya rajin sekolah minggu nih, saya ikut Yesus ini, saya harus dapatkan apa yang saya mau. Pokoknya harus. Nah, tidak boleh. Ada proses. Pak, saya pengen punya buku yang bagus, saya pengen punya mainan yang bagus. Nah, saya pengen punya ini. Nah, kalau gitu papa belikan saya celengan. Nah, belikan celengan. Kalau papa kasih uang atau mama kasih uang untuk uang jajan, saya tidak jajan deh, saya bawa bekal dari rumah kok. Nah, uang jajan itu saya masuk celengan. Nah, sesudah celengannya sudah banyak dibuka, wow, saya bisa beli sesuatu. Nah, itu semua apa? Hikmat dan berkat dari Tuhan. Amin. Jadi jangan pikir, tidak, sapu papa yang kerja, sapu bapak bunda yang dapat uang itu, dia karena dia kerja, jadi dia dapat uang. Tidak, semua berasal dari Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Nah, lihat tadi Ruth tetap ikut Naomi walaupun dia tahu Naomi ini tidak punya apa-apa ini. Dia ikut, akhirnya endingnya apa? Ruth mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dia bertemu dengan Boas dan akhirnya menikah dengan Boas dan akhirnya punya anak yang merupakan sampai pada keturunan Raja Daud. Siapa Raja Daud?
Orang-orang menyebut dia adalah raja yang luar biasa, yang selalu dikenang Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Oke anak-anak Rocky, jadi mengerti ya, kita menjadi anak-anaknya Rocky yang tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, tetap rajin sekolah minggu, tetap rajin berdoa, tetap rajin baca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mana suaranya? Semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Luar biasa. Oke, itu tadi ceritanya Bunda tentang Ruth. Sekarang kita mau berdoa. Oke, kita berdoa bersama ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita hari ini. Kami boleh mendengar tentang Ruth, sosok pribadi yang tetap setia, tetap sabar, dan akhirnya dia memperoleh sukacita kemenangan yang besar. Biarlah kami semua anak-anak Rocky juga tetap sabar, tetap setia mengiring Tuhan Yesus, tetap setia untuk melakukan setiap nasihat dari papa dan mama, tetap setia untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang penuh hikmat. Untuk sepanjang minggu ini kami berdoa, berkati Indonesia, berkati kota kami Manokwari, berkati biarlah vaksin yang dinantikan itu cepat terrealisasi dan semua penduduk Indonesia bisa menerima vaksin dan Indonesia bebas dari COVID. Terima kasih memberkati kedua orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka Tuhan pagari, lindungi, kekuatan kesehatan, berkat umur panjang menjadi bagian kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.